Saya sudah melihat beberapa kejadian dan saya termasuk yang khawatir sih. Khawatiran pasti ada, Mbak. Cuma kalau kita khawatir terus pasti juga nggak jalan-jalan gitu. Sementara kan kita juga kepengen olahraga, pengen sepeda, seperti itu. Ya, saya juga ikut khawatir sih. Saya harap pemerintah buat kayak ada patroli gitu, buat patroli pesepeda seperti Satpol PP gitu. Untuk mengantisipasi ya, kita untuk melewati rutenya jangan cari yang sepi dan kalau bisa berombongan, agak banyak cari teman untuk bersepeda. Kalau saya sebisa mungkin taruh benda-benda berharganya itu disembunyikan ya. Jadi seperti yang Mbak Tita bilang itu jangan terlalu self betul. Ya salah satunya nggak terlalu banyak bawa barang, yang perlu-perlu aja ditaruh di tas pinggang dan disembunyikan di baju seperti itu. Kalau saya biasanya naruh tas, cuman di depan, di dalam baju, tas lempang gitu. Penjamretan di tengah pandemi kini marak mengincar para pesepeda. Beberapa kejadian terjadi di sejumlah tempat dalam kurun waktu belakangan. Salah satu yang terakhir menimpa seorang korban anggota TNI. Dirinya dijamret dua pelaku bersepeda motor. Saudara, saat ini sudah mulai marak aktivitas bersepeda. Di tengah maraknya aktivitas ini, timbul satu aksi kejahatan, salah satunya di kawasan Taman Menteng, Jakarta Pusat. Sebanyak 6 tersangka berhasil diamankan oleh Polres Jakarta Pusat. Lantas bagaimana kronologi kejadiannya? Ikuti terus penelusuran kami hanya di Gelar Perkara. Kami pun sempat menemui seorang pesepeda yang menjadi korban penjamretan. Kepada kami, dirinya mengatakan para pelaku beraksi dengan sangat cepat. Memanfaatkan lampu merah, para pelaku mengambil ponsel korban. Saya memang pernah kejadian nih ya. Sebelumnya saya nggak pernah khawatir. Karena kita emang tujuannya kan untuk olahraga. Nah ini juga baru 2 kali waktu itu saya turun ke jalan. Pas banget dari sini ke Menteng. Nah sampai Jalan Tengku Umar, saya di lampu merah, tiba-tiba ada motor deket-deketin saya, handphone di sini. Handphone di sini, begitu lampu merahnya hijau, diambil, saya sempat tarik-tarikan. Tapi karena dia naik motor dan mungkin laki-laki udah lebih kuat, jadi begini, saya tarik-tarikan, ada 2 kali 3 kali tarik, dia langsung pergi. Ya udah saya juga nggak bisa ngapa-ngapain lagi dan itu sangat berbahaya. Karena kalau bisa saya jatuh, bisa saya juga kena mobil yang di sini kan, begitu hijau jalan, itu sangat-sangat bahaya. Dari komplotan yang dapat dibekuk pihak kepolisian, komplotan yang dapat ditangkap ini kerap beraksi di kawasan Jakarta Pusat. Dari kasus ini, polisi dapat menyita barang bukti kejahatan berupa sepeda motor dan beberapa barang lain. Maraknya kasus penjamretan, kini polisi telah membuat posko pengaduan. Goeser ini pada saat nanjak dia pelan. Disitulah momen dia mengambil. Kebetulan tersangkanya sudah ada di kita. Dia melakukan sampai 7 kali pengakuannya, LP-nya juga ada di kita. Pada saat mereka mau kita tangkap melakukan perlawanan, sempat kita melumpuhkan mereka dengan tembakan di kakinya. Sebenarnya mereka ini bekerja sebagai copet yang umumnya di jalan-jalan. Semenjak masa Covid, ini kan mereka tempat hiburan, tempat kantor, tempat pasar ini kan sepi. Kami sudah mengamankan 59 copet. Itu baik copet jambret kalung, jambret jam, kemudian dompet, kemudian HP yang paling banyak. Nah, tapi
pada saat itu memang belum tren untuk ngambil di jalanan khususnya pesepeda. Tapi akhir-akhir ini mereka mencoba merubah polanya yaitu kepada pesepeda. Karena mereka beranggapan bersepeda itu minimal, bawa HP itu minimal. Nah, banyak teman-teman itu yang main sepeda karena ada aplikasi di HP-nya itu ditempel di depan. Supaya dia tahu speednya, dia udah goes berapa jam, itu yang paling enak diambil sama dia. Kalau barang-barang yang paling diincar selain handphone ada lagi nggak sih Bang Heru? Tas, karena asumsinya tas ini minimal ada handphone, minimal ada dompet. Ya itu yang sering diambil, bahkan terjatuh terseret, mungkin karena tasnya kenceng, dia nggak putus, dia terseret. Sudah berapa lama pelaku melakukan aksi ini Pak? Dan di mana saja, apakah ada lokasi selain di kawasan Jakarta ini Pak? Ya, kalau pengakuan pelaku yang kita tangkap, khusus yang main sepeda, tidak jauh dari seputaran Sudirman Tamrin, kemudian di Jakarta Selatan juga main juga, di Jakarta Timur dia juga main, ngaku juga, bahkan di titik yang dianggap tidak ada keamanan dan mereka menganggap yang goes ini tidak melakukan perlawanan. Biasanya yang diambil sendirian itu atau yang paling belakang diambil. Jadi memang mereka sudah mensiasati supaya tidak akan tertangkap. Fenomena jambret sepeda ini akhir-akhir karena dia melihat yang saya sampaikan tadi, pada saat dia perkantoran, hiburan ditutup atau berkurang, dia melihat masyarakat kita ini senang goes. Nah, goesnya itu kalau kita katakan ya pasti namanya orang goes, anak kecil yang tanggung pun udah pada bawa HP. Itu sasaran yang paling enak untuk mereka bekerja. Dari kacamata kriminolog, para pelaku penjambretan memanfaatkan modus selama pandemi. Banyaknya pesepeda di jalan raya dijadikan peluang kejahatan dari para pelaku. Memang dalam masa pandemi ini, di mana orang banyak berada di rumah ya, maka kegiatan bersepeda dianggap sebagai satu jalan keluar yang baru gitu ya. Ketika orang tidak berani ke kantor, tidak berani pergi ke mall gitu, maka kemudian pergi bersepeda atau naik sepeda itu dianggap sebagai pergi yang tidak terlalu serius gitu ya. Pergi tidak usah jauh-jauh dari rumah, tapi pergi keluar rumah, sehingga kemudian lalu orang tidak bosan, tapi juga tidak pergi ke kantor atau tidak pergi ke tempat-tempat yang diperkirakan akan banyak konteks kerumunannya begitu ya. Nah, maka ketika kita bicara mengenai orang yang menaiki sepeda atau membeli sepeda lebih dalam rangka untuk menghindari kejenuhan, itulah yang kita sebut sebagai bersepeda dalam rangka gaya hidup atau lifestyle. Termasuk dalam rangka lifestyle ini misalnya, jadi unsur gaya hidupnya yang dikedepankan daripada unsur olahraganya, daripada unsur mendapatkan kesegaran, kebugaran jasmaninya begitu. Nah, termasuk di antara dalam rangka gaya hidup itu adalah bersepeda dengan membawa handphone, ya. Bahkan bukan hanya membawa handphone, tapi juga bersepeda dengan mendengarkan atau dengan berkomunikasi melalui handphone. Bukankah hanya dengan penjelasan gaya hidup lah, maka kita bisa memahami itu, ya kan? Nah, jangan lupa bahwa kemudian hal itu dibaca oleh pelaku kejahatan, bahwa ada sekelompok masyarakat yang bersepeda dengan lebih mengedepankan gaya hidup, ya, sehingga kemudian itu dinilainya sebagai peluang. Nah, kalau kita lihat dari beberapa kasus dewasa ini di mana ada anggota masyarakat yang bersepeda lalu kemudian handphonenya diambil, itu kan karena tadi dia bersepeda lalu kemudian handphonenya dipasang atau dibawa dengan tangan kanan atau tangan kiri, sehingga mudah bagi si pelaku untuk merampas dari belakang. Saya kira, saya berpendapat bahwa maka situasi di mana ada kejahatan seperti ini ada untungnya. Ada untungnya adalah bahwa dengan begitu ketika diberitakan oleh Kompas TV dan yang lain-lain, maka kemudian saya menduga bahwa banyak para penggoes ini yang tadinya awalnya adalah gaya hidup, lama-lama kemudian akan mengubah. Misalnya dengan cara menjadi lebih serius dalam rangka menggoes tadi, atau tadi bersepeda lalu kemudian meninggalkan HP-nya di rumah gitu untuk sekitar 1-2 jam gitu ya. Nah, ini kan lalu bagus ya untuk menjadi pembelajaran bagi kita semua, dan kemudian lalu dengan segera maka kejahatan ini akan berkurang. Tapi juga jangan lupa bahwa kemudian
si pelaku kejahatan setelah mengetahui bahwa besok-besok ya kemudian tidak ada lagi para penggowes yang membawa HP atau membawa HP dengan demonstratif gitu ya, sehingga kemudian peluangnya untuk merampas juga tidak ada lagi, maka si pelaku juga akan berpikir dengan modus yang lain. Nah ini dia nih, ya jangan heran nanti misalnya pada saat-saat yang lain nanti misalnya ada kemungkinan si pelaku itu kemudian bukan merampas HP-nya tapi merampas sepedanya. Karena tadi semua modus kejahatan di jalan raya atau street crimes itu modusnya modus utamanya adalah snatch and grab, ambil, rampas dan lari, ya. Jadi bermodalkan kecepatan, bermodalkan ketepatan, ngambil barang, lari, gitu ya. Barang itu bisa saja handphone, bisa saja ketika misalnya mobil kita sedang berhenti ya, lalu kemudian tiba-tiba ada orang membuka pintu, mengambil tas misalnya, langsung lari. Atau ketika kita membawa tas di jalan ya, atau membawa perhiasan, dirampas langsung lari, ya. Jadi semua bermodalkan kecepatan dalam rangka kejahatan jalan raya. Saudara, ada beberapa kiat-kiat penting yang perlu diperhatikan ketika Anda melakukan aktivitas bersepeda. Yang pertama, diusahakan bersepeda secara berkelompok karena para pelaku penjamretan ini menyasar pesepeda tunggal atau seorang diri. Yang kedua, jangan tunjukkan barang berharga. Jika Anda membawa ponsel, jangan ditaruh di sepeda karena itu dapat menarik perhatian si pelaku penjamretan. Jika Anda membawa tas, jangan lupa isilah tas dengan barang-barang yang penting dan juga berharga. Yang kedua, hindari jalanan di tempat-tempat sunyi. Pilihlah bersepeda di lokasi yang ramai. Yang keempat, pilihlah waktu dan rute yang tepat ketika Anda bersepeda. Waspadalah jika Anda bersepeda di kala malam hari ataupun di subuh hari. Nah, saudara, dari kasus ini 6 tersangka tersebut sudah dijerat oleh pihak kepolisian dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari hal ini kita perlu berwaspada bahwa kasus penjamretan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Tidak peduli kamu berada di tempat ramai atau di tempat sepi. Gracia Adur, Ricky Sultana, Kompas TV, Jakarta.